Thariqah adalah milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan kepada umat, yang disampaikan oleh para kekasih-kekasih, yaitu walian mursyid, dengan cara mengambil janji setia untuk mengabdi kepada Allah, atau yang disebut dengan al-ahdu. Al-ahdu ini adalah suatu pondasi yang dibangun dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau membaiat atau mentalkin para sahabat. Imam Ahmad dan Imam Tabrani meriwayatkan, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laqana ashabahu jama'atan wa furada, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentalkin para sahabatnya secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentalkin para sahabat secara berjamaah diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus. Beliau mengatakan, ketika kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kami, hal fikum qaribun, yakni min ahlil kitab. Apakah ada orang asing atau ahli kitab di antara kalian? Maka aku jawab, la ya Rasulullah. Fa'amara bigal kilbab. Maka lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk menutup pintu. Waqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, irfa'u aidiakum wa qulu la ilaha illallah. Angkatlah tangan-tangan kalian dan ucapkanlah la ilaha illallah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Ketika para sahabat sedang kumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah mentalkin para sahabat dengan kalimat takwa, yaitu la ilaha illallah. Sedangkan talkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya secara individu, secara perorangan, diriwayatkan oleh Yusuf Al-Qurani dan para ulama-ulama lainnya dengan sanad yang sahih. Sesungguhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang paling cerdik, orang yang paling pandai dalam lisan kalam suci guru kita, bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, duluni ala akrabit tariqi ilallah wa ashaliha ala ibadihi wabdaliha indallah. Tunjukkanlah kepadaku jalan terdekat menuju Allah dan paling mudah untuk hamba-hambanya, serta lebih utama di sisi Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mudawamati zikrillah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah ila akhir. Nabi bersabda, menerangkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu an, dengan memudawamahkan zikir kepada Allah ya Ali, dengan zikir yang paling utama yang aku amalkan dan juga diamalkan oleh para nabi sebelumku,
yaitu la ilaha illallah. Lalu Nabi bersabda, hai Ali, hari kiamat tidak akan terjadi selama di atas muka bumi masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu bertanya kembali. Lalu bagaimana caranya aku berzikir ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghammid ainaika wasma' minni salasa marratin wa ana usmi'u." Pejamkan matamu ya Ali, dengarkan 3 kali ucapanku dan aku akan mendengarkan darimu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah salasa marratin mugmidun ainai rafi'an sautahu wa ala yasma'u wa ali yasma'u. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali dengan memejamkan kedua mata dan dengan suaranya yang keras. Lalu Sayyidina Ali mendengarkan. Bersamaan itu Sayyidina Ali pun mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu la ilaha illallah 3 kali dan Rasulullah SAW mendengarkan. Inilah dalil-dalil otentik. Kalau sesungguhnya Toriko itu adalah berasal dari Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabat, diajarkan kepada keluarganya hingga sampai saat ini. Karena sesungguhnya apa yang diajarkan oleh guru kita adalah benar. Tidak ada keraguan karena sesungguhnya Torikoh ini adalah milik Rasulullah SAW yang disampaikan kepada umatnya melalui para wakil-wakil Rasulullah SAW, yaitu al-ulama warasatul anbiya, ulama yang menjadi pewarisnya Rasulullah SAW, yaitu para guru-guru mursyid. Ketika kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah, ini sangatlah penting. Mengambil kalimat zikir la ilaha illallah sadiqan bikira bil ardi zunuban la ghafarallahu dzalik. Jadi apabila ada orang yang berdosa sebanyak semua isi bumi, kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, niscaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aba Hurairah, lakinu mautakum la ilaha illallah fa innaha tahdumu dzunuba hatman." Qila ya Rasulullah, hadza fil mauta fa kaifa fil ahya? Qala, iya ahdamu wa ahdamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, talkinkanlah kepada orang yang menjelang ajal." Kalau menjelang ajal berarti belum mati, masih hidup. Bisa masih sehat ataupun sedang sakit. Tapi sebelum sekarat. Karena kalau sudah sekarat, sudah mabuk kepada kematian, orang mabuk sulit diajak berbicara kebaikan. Maka sesungguhnya orang yang mabuk itu tidak akan bisa menerima talqin karena dirinya sedang mabuk. Jadi mentalkin ini ya bagi orang yang menjelang ajal di antara kalian, di antara kita semuanya. Jadi masih dalam keadaan hidup. Mentalkin ke apa?
kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat. Sungguh, kalimat syahadat itu akan menghancurkan dosa-dosa, akan melumatkan dosa-dosa. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, ya, hadza fil mauta fa kaifa fil ahya? Ya Rasulullah, talqin itu bagi orang mati, bagaimana bagi orang yang masih hidup? Sekarang ada bagi kita, ada kesempatan untuk mentalkin keluarga kita, untuk mentalkin orang-orang dekat kita yang sudah mati. Dengan cara apa? Dengan cara badal talqin. Nah, sekarang ini diberikan kesempatan, kemudahan oleh penasihat guru agung untuk membadalkan, untuk mentalkin keluarga kita atau orang dekat kita untuk mengambil haknya, talqin zikir. Sebagaimana yang ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, talqin itu manfaat nggak bagi orang mati? Manfaat nggak bagi orang hidup? Jadi sahabat bertanya, hadza fil mauta, talqin ini gimana ya Rasulullah untuk orang mati? Pakai fil ahya, dan bagaimana manfaatnya untuk orang-orang yang masih hidup? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya ahdamu wa ahdam." Jadi talqin zikir ini lebih kuat lagi dengan daya penghancurnya. Jadi wa ahdamu, ya, ahdamu wa ahdamu. Talqin zikir bagi orang yang masih hidup ataupun sudah mati, maka daya hancurnya, daya lumatnya akan sama-sama lebih kuat. Dan dikatakan pula dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir dari Ibnu Abbas radhiyallahu menuturkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah membukakan pintu-pintu surga seraya berseru dari bawah arsy. Wahai surga dan semua kenikmatan yang ada di dalamnya. Bagi siapakah engkau aku sediakan? Surga beserta yang ada di dalamnya berseru. Surga menjawab pertanyaan Allah. Kami adalah bagi ahli la ilaha illallah. Orang-orang yang bertauhid, tidak menyekutukan engkau ya Rabb dengan apapun. Dan tidak ada kewajiban kami kecuali menerima ahli la ilaha illallah. Kami diharamkan untuk menerima orang-orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kami diharamkan bagi orang-orang yang menolak kalimat la ilaha illallah. Dan orang yang tidak mengimani kebenaran la ilaha illallah. Termasuk orang yang tidak mengimani la ilaha illallah adalah orang yang menolak talqin. Lalu pada saat yang bersamaan, neraka dan segala macam siksaan yang ada di dalamnya menyahut. Ikut bicara, itu neraka. Apa kata neraka? Yang memasuki aku hanyalah orang-orang yang mengingkari kebenaran
bagi orang yang mengucapkan, bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan aku hanya murka terhadap orang yang mengingkari kebenaran la ilaha illallah. Neraka haram bagi orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Dan neraka murka terhadap orang yang mengingkari kebenaran la ilaha illallah. Dan aku, kata neraka, hanya akan diisi penuh oleh orang-orang yang menyangkal kebenaran la ilaha illallah. Hadis tersebut menuturkan lebih jauh. Lalu datang satu maghfirah, ampunan dan rahmat Allah. Rahmat Allah, kejembaran rahmannya datang. Ikut berkata, kami hanya bagi orang-orang ahli la ilaha illallah. Subhanallah. Jadi rahmat itu berlaku hanya untuk orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai penolong ahli la ilaha illallah. Luar biasa. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan mendapatkan satu rahmat dari Allah. Memberi satu kenikmatan kepada ahli la ilaha illallah. Oleh Allah. Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu berfirman, kubolehkan, kuhalalkan surga bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, neraka kuharamkan bagi orang yang mengucapkan kalimat dan yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang menolak kalimat la ilaha illallah. Ku ampuni dosa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan ampunan serta rahmatku tidak tertutup bagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kuciptakan surga hanya bagi ahli la ilaha illallah. Dan satu perintah, janganlah kalian mencampur ahlu la ilaha illallah kecuali dengan sesuatu yang sesuai dengan kalimat la ilaha illallah. Luar biasa. Jadi diciptakannya neraka, diciptakannya surga, karena Allah memiliki rahmannya dan hikmah. Allah jadikan surga untuk ahli la ilaha illallah, dan Allah jadikan neraka untuk ahli menolak la ilaha illallah. Semoga kita senantiasa dikuatkan, dikokoh, diteguhkan lisan kita untuk selalu berpikir kepada Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang disertai dengan pikir kopi yang ditanamkan oleh guru kita, diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaat dalam kesemuanya. Salam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma